Cinta Sejatiku, Nida Istri Ustadz Part 4. Sebelum lanjut, bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Dan silahkan DM ke Instagram saya yang ingin membaca bagian yang tersebut. Ke Al Pratama 44. Apakah kalian bertanya-tanya apa yang terjadi setelah aku menerima pesan dengan sebuah foto dari Nida kala itu? Ya sudah, akan kuceritakan secara singkat agar teman-teman dapat memahami apa yang terjadi. ...2016 menuju akhir tahun. Udara yang mulai panas mendera kota Denpasar dikala kesibukan menderaku siang ini. Satu kejadian amat sangat mengejutkanku baru saja terjadi. Sebuah pesan, sangat singkat bahkan. Tak ada capture, tak ada quote, hanya sebuah foto dalam bentuk JPG terkirim di pesan WhatsApp. Awalnya aku mengira ada orang iseng yang mengirimkanku gambar itu. Begitu ku buka foto profil si pengirim, meski hanya gambar yang menunjukkan mata seorang wanita, namun mata kecoklatan itu langsung dapat ku kenal. Well, dalam benak spontan bertanya-tanya. Karena hubungan bersamaku malam itu, aku seperti saja ingin tertawa. Tertawa sekeras mungkin. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku hanya sekali saja. Bagaimana mungkin hanya sedikit saja? Nida sepertinya. Tapi kalau bukan anak dariku, terus itu anak. Secara tak sadar, aku langsung semakin dibuat penasaran. Bagaimana tidak? Rahmat sudah tidak lagi bisa, karena penyakit yang pernah ia derita pun ini berdasarkan dari cerita Nida di saat kami ingin. Tunggu, apakah ini melakukan dengan orang lain setelah bersamaku dan ini dilakukannya berulang-ulang? Tanpa sadar, kedua tanganku mengepal. Ada apa ini? Mengapa sekelabat bayangan rasa cemburu mencoba untuk masuk ke dalam pikiranku? Bayangan yang tak pernah sama sekali berhasil menggangguku, kini mulai perlahan menembusku, membuat secuil emosi tiba-tiba menderaku. Kesadaranku berangsur pulih. Aku tak mungkin, dan mengapa juga aku sampai menahan nafas dengan kondisi kedua tangan terkepal. Aku lalu menggeleng-gelengkan kepala, tak ingin berlarut memikirkan kejadian ini. Mau Nida atau tidak setelah kejadian itu bersamaku bukan lagi menjadi urusanku. Kami mempunyai kehidupan masing-masing. Please Ivan, tidak seperti ini dirimu. Kamu yang selalu berhasil menghilangkan kebaperan setelah bersama, mengapa kini malah berhasil mengganggumu? Sebuah monolog panjang langsung membiusku, memberiku warning agar aku tak boleh seperti ini. Jadi itulah alasanku mengapa aku katakan menyesal, karena tidak pernah menganggap serius pesan WA dari Nida. Dan hari-hari berjalan seperti biasanya, nggak ada lagi bayangan. Yang menggangguku, pesan darinya pun telah ku-delete. Sangat tidak pantas bagiku untuk menyimpan pesan seperti itu. Hari-hariku berjalan biasa saja. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan tanpa terasa hampir setahun telah berlalu.
Nida bukan tipe wanita yang suka usil, suka mengganggu ketentraman rumah tangga seseorang. Benar-benar wanita yang mengerti akan aturan berumah tangga seseorang. Itulah mengapa aku semakin hari semakin kadang dibuat memikirkannya. Percayalah, jika kalian dihadapkan dalam situasi seperti ini, mendapatkan pesan lalu tidak membalas pesan itu, terus lalu dan kemudian sama sekali tak ada lagi apa-apa yang terjadi. Benar-benar hanya sambil lalu saja, seperti itu bukan perkara yang besar. Ataukah jangan-jangan memang benar Nida itu bukan karena denganku? Kenapa aku seperti ini? Penasaran bukan? Nah, seperti itulah yang kurasakan. Aku ingin menghubunginya sendiri. Aku takut suaminya mengetahuinya. Aku takut malah suatu perasaan yang bernama baper itu bakal datang lagi mengganggu. Hingga siang itu aku kembali menerima pesan singkat dari nomor Dinda yang memang telah ku-save kala itu, pesan yang mengatakan, "Mas Ivan hanya ingin menyampaikan amanah dari Abi untuk menghubungi Mas Ivan karena beliau belum membalas kebaikan Mas Ivan sampai sekarang." Jantungku langsung terpompa dengan cepat. Mengapa justru pesan Nida kali ini ikut menyebutkan nama suaminya, si Ahmad? Kubaca ulang secara perlahan pesan itu dan aku baru sadar ternyata pesan itu hanya sebatas permintaan maaf yang ingin disampaikan Rahmat kepadaku namun melalui Nida. Ada apa dengan Pak Rahmat? Bukannya dia sudah mendapatkan nomorku dari kartu nama pemberianku kala itu? Kenapa bukan dia sendiri yang menghubungiku? Ya, pasti kalian juga menanyakan mengapa aku tidak berkomunikasi dengan Pak Rahmat selama ini. Ya, wong nomornya saja aku tidak punya. Kan hanya dia saja yang tahu nomorku dari kartu nama. Biar gak penasaran, aku membalas pesan itu. "Oh iya, nggak masalah. Salam saja buat Pak Rahmat ya. Maaf, aku belum sempat ke Lombok karena banyak kerjaan di Denpasar." Begitulah balasku ke Nida. Begitu cepat Nida membalasnya. Dan begitu juga sekujur tubuhku langsung membeku, menegang. Mataku bahkan sampai membelalak membaca chat dari Nida yang kali ini baru saja ia kirimkan. "Pak Rahmatnya baru saja pulang ke Motullah, Mas. Makanya Nida mohon sekiranya dimaafkan segala kesalahan suami saya selama ini dan maafkan juga jika belum sempat membalas kebaikan Mas Ivan." Tangan yang memegang HP berasa gemetar. Ponsel di tanganku bahkan tak kuat ku genggam hingga terjatuh ke atas meja kerjaku. Pak Rahmat meninggal. Kenapa perasaan sedih pun langsung menderaku? Bukankah dia hanya orang lain saja? Mengapa aku bisa sesedih ini? Bahkan kematian sanak saudaraku saja yang bukan keluarga asliku, orang tua dan adik-adikku, aku sama sekali tidak sesedih ini. Mengapa hanya seseorang yang meninggal yang bukan dari garis keluargaku? Aku bisa merasakan bagai kehilangan orang itu. Bahkan kedua mataku spontan berkaca-kaca. Dan pada akhirnya aku menelpon Nida. "Assalamualaikum." Ya Allah, suara itu. Mengapa aku tiba-tiba saja merindukannya? Itu suara Nida yang baru saja memberiku salam begitu telepon diangkat. "Waalaikumsalam, Nid. Kamu serius, Pak?" "Enggak." "Iya, Mas. Setengah jam yang lalu, Mas. Ini kami sedang di rumah sakit bersiap-siap untuk membawa Abi pulang ke rumah." Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maafkan jika aku tak sempat bertemu dengan Pak Rahmat. Kami yang harusnya minta maaf, Mas. Ya sudah, siang ini aku langsung berangkat ke Lombok. Mas Ivan mau datang ke Lombok? Ya, alhamdulillah, Nida tunggu, Mas.
Ya Nid, ya sudah, aku sekalian mau booking tiket, gak apa-apa kan aku sudah telepon. Iya Mas, gak apa-apa, hati-hati di jalan Mas, dan semoga tiba dengan selamat di tujuan. Amin. Sempat-sempatnya pun dia memberiku doa yang sangat simpel, tapi entah mengapa begitu berarti bagiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya begitulah kejadian hingga aku mengetahui jika Pak Rahmat telah meninggal, dan kejadian selanjutnya kalian sudah pada tahu. Jika aku datang ke rumah duka sambil bertemu dengan Nida, dan juga mengetahui jika aku punya seorang putra hasil dari bersamanya. 2018 awal kembali ke kejadian setelah aku mengobrol terakhir kali bersama Nida di telepon. Kala wanitaku itu meminta izin menggunakan dana dalam rekening BRI sebesar 500.000. Semakin hari, aku semakin saja memikirkan. Semakin aku menepis pikiranku dan ingin melupakannya, maka kesulitan semakin besar yang aku temui. Sulit untuk melupakannya dan kerinduanku terhadapnya semakin membesar. Bagai gunung yang membebani pikiranku, sebetulnya aku bisa saja datang ke Lombok dengan alasan untuk menemui Tama. Namun aku masih belum berani mengungkapkannya langsung ke Nida. Bagaimanakah jika kita sangat merindukan seseorang? Rindu yang bukan hanya sekedar rindu, tapi kerinduan yang kini aku rasakan sampai-sampai membuatku keseringan mengepalkan kedua tangan, mengencangkan urat leher karena menahan segala rasa kecamuk dalam diriku ini. Pasti teman-teman berpikir, kenapa aku tidak ke sana saja? Kenapa aku tak menelponnya saja? Percayalah kawan, itu bukan hal yang mudah. Apalagi mengingat sikap Nida yang pasif tertutup itu sungguh membuatku tak tahu harus bagaimana bersikap. Kerap kali aku mengirimkannya pesan WA untuk sekedar mengajaknya mengobrol. Dia bukan terkesan menghindar, cuman memang dia lagi banyak banget kerjaan. Ada aja alasan dia untuk meminta izin untuk tidak lagi membalas pesanku kala itu. Kak Nida izin mau kasih mandi Tama. Kak Nida izin mau sholat, gak apa-apa kan? Dan satu pertanyaan lagi, mengapa dia harus izin untuk tidak membalas atau memperpanjang obrolan via chat WA? Gak usah balas aja gak apa-apa bukan? Nah itulah bedanya Nida dengan wanita-wanita lain. Dia sangat berbeda, dia tidak pernah ada niat untuk membuatku kecewa sedikit pun. Dan seperti itulah jika aku boleh menebaknya. Ayolah Ivan, pikirkan cara agar kamu bisa melepas rasa rindumu terhadap wanita itu. Dan ketika pandanganku mengarah ke kalender di atas meja, hadiah dari salah satu bank yang menjadi tempatku menabung, satu ide langsung tercetus begitu saja di kepalaku ini. Seminggu lagi waktunya anak sekolah pada libur. Mengapa aku tidak mencoba mengajaknya ke Denpasar? Ataukah aku yang harus ke Lombok? Good idea. Baiklah, aku harus dan wajib memberanikan diri untuk menelpon Nida sekarang. Kulihat waktu pada arloji di lengan masih jam 11 pagi, yang artinya dia mungkin sedang tak sibuk lagi seperti biasanya. Bukan juga waktu Tama putra kami untuk tidur, kurai ponselku mencari nomornya. Begitu layar ponsel berponi milikku dari besutan. Lupakan aja joknya. Layar ponsel menunjukkan nama Nida. Jantungku berdegup kencang, jari-jariku bergetar sendiri, kayak ada yang gerakin. Namun aku harus bisa dan harus menelponnya sekarang. Kalau tidak, aku akan semakin dibuat gak nyaman dengan perasaan bernama kerinduan ini. Assalamualaikum Kak Ivan. Senangnya mendengar suara Nida. Rasanya seperti baru saja menemukan oase di gurun pasir nan luas, menghilangkan dahagaku seketika. Kak Ivan, Waalaikumsalam. Iya maaf Nid, tadi ngambil sesuatu cetusku bohong, padahal aslinya lagi ngelindur saking senangnya. Ya Kak, kenapa? Tidak, cuman pengen nelpon nanya kabar. Oh,
kabar kami sekeluarga alhamdulillah baik-baik saja. Apalagi si bungsu Kak, bentar lagi dia genap setahun. Balas Nida pun sedikit membuatku terkejut. Iya, Nida nggak pernah kasih tahu kapan nama lahir ya Kak? Tanyanya. Seingatku nggak pernah sih, balasku. Kak Ivan yang nggak pernah nanya. Oh iya, oke sekarang aku tanya kapan lu tanya. Seminggu lagi tanggal 4 Juli Kak. Oh kebetulan. Kebetulan kenapa Kak? Kebetulan juga niat aku nelpon mau ajak kalian, Putri, Panji, serta Tama untuk liburan. Liburan kemana Kak? Terserah kalian. Harus ya Kak, tanya Nida. Nggak ada keharusan. Tapi ini suatu permohonan seorang ayah yang sangat merindukan sosok putranya. Aku tidak meminta lebih. Cuman ingin melihatnya saja itu sudah cukup bagiku. Pun aku tak akan memaksa jika kalian tak menyetujui itu. Betul aku tak boleh memaksanya. Kalau mereka tak ingin liburan bersama, maka aku yang akan ke sana. Mungkin Nida tanya ke anak-anak, boleh Kak? Silahkan, mau tanya kapanpun silahkan. Kakak akan dengar, sabar menunggu kabar baik kalian. Ini kebetulan anak-anak lagi di rumah. Pada nggak sekolah, kan udah masuk musim liburan sekolah Kak. Oh iya, maklum lupa. Bagaimana Kak mau berbicara dengan mereka? Tanpa menunggu lama, aku langsung mengiyakan dengan secepat kilat. Oh boleh dong, sini speaker aja biar ayah yang ngomong. Terus keceplosan. Kak Ivan bisa aja. Balasnya, kemudian terdengar sayup-sayup suara Nida memanggil anak-anak dan pada akhirnya obrolan dengan anak-anak terjadi. Aku menanyakan kabar mereka, kecuali Tama. Kalau Tama yang aku tanya, tentu Nida yang akan jawab. Hingga selesai bersapa, berbicara, dan saling melepas kangen melalui telepon, maka Nida mengambil alih kembali teleponnya. Bagaimana Nid? Anak-anak sepertinya setuju untuk berlibur mumpung lagi liburan sekolah. Cenanya mau kemana Kak? Ke Denpasar aja biar kakak akan siapkan segalanya di sini. Tunggu Kak, ujar Nida sesaat. Put, Panji, bagaimana? Mau liburan bersama Om Ivan? Mau. Serentak terdengar suara Panji dan Putri di seberang hingga kusorakkan dalam hati satu kata yes. Sambil lengan yang tertutup ku tarik ke bawah seperti sedang memperagakan gerakan orang yang baru mendapatkan hadiah atau kemenangan dalam suatu lomba. Halo Kak, kembali suara Nida terdengar. Ya, so? Nida nggak punya alasan lagi untuk tidak bilang Nida akan ikut kemana kakak ajak berlibur. Alhamdulillah.